Zaman Ari Lasso identiknya cinta-cinta, kan? Identik kan? Iya. Zaman Once lebih kepada kehidupan, hadapi dengan senyum. Tentang ketuhanan. Kan selalu ada warna baru. Dan Gitu. sesuai dengan vokalisnya. Iya, sesuai. Namun itu tetap Dewa. Paham nggak? Kan susah kan, mana ada sih band yang ketika ganti vokalis Biasanya hilang. hilang ke rata-rata. Karena kekuatan dalam sebuah band itu di vokalis. Ya biasanya kan. Ya. Nah cuma Dewa yang ya Dewa. Gitu. Dewa tuh menurutku kayak rumah, bukan kayak band. Jadi siapapun bisa di sana asalkan elegan. Itu Dewa, itu Ahmad Dhani gitu, dan diakui atau tidak ya karena ada dia di situ gitu. Ya tinggal kita ini gentle nggak sih, berjiwa besar nggak sih untuk mengakui itu. Nah kadang-kadang yang aku lihat saat ini nih rada berat untuk mengakui orang lain. Selalu yang dicari sisi buruk dari tiap orang. Yang bertaburan saat ini, yang berseliweran saat ini hal-hal buruk doang. Mayoritas. Tapi kalau menceritakan hal baik dari diri seseorang tuh ribet lah. Coba susah, coba carilah di segala hal yang bisa kita tonton. Susah lah menceritakan hal baik. Gitu. Mewah Indonesia. Belum lagi bicara alam kan tentang Indonesia. Jangan ditanya kalau soal alam Indonesia. Yang tanpa sadar, seperti yang ku bilang, baru dua kita bahas. Salah satunya Rhoma Irama. Sekarang Ahmad Dhani. Nanti akan, pokoknya kalau dari sudut pandangku yang kulihat tiap orang itu ada something, pasti ku bahas di sudut pandang ini. Untuk ngelawan cerita-cerita buruk tentang sesuatu, buruk mulu, jelek mulu. Karena sejelek-jeleknya pasti ada. Setiap orang ada nilainya. Selagi itu manusia, pasti ada dua sisi. Jadi hal percuma kalau kita cuma menceritakan jelek. Manusia itu selalu ada dua sisi. Kan banyak orang berkata bahwa manusia itu tidak sempurna. Nah, kenapa menuntut kesempurnaan? Yang sempurna itu hanya satu, yang maha besar. Selalu berkata bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kenapa menuntut kesempurnaan? Ya, Ahmad Dhani. Sekali lagi ku ucapkan aku slankers. Tapi dengan senang hati aku menceritakan Ahmad Dhani. Dengan senang hati kelihatan raut muka aku nih dipaksakan atau diatur, nggak ada. Hanya sudut pandang yang nggak diatur. Sisa mah yang diatur semua. Di sudut pandang aja. Nggak ada sudut pandang nih aturan. Narasumber ya aku, narasi ya lo. Nggak ada pula dari sejak awal sudut pandang dibuat, nggak ada meeting. Nggak ada. Cerita aja. Sesuai fungsi. Lihat wajahku nih menceritakan Ahmad Dhani. Apa terlihat muka penjilat? Ya iyalah, ketika aku menceritakan Rhoma Irama. Saking banyaknya orang yang berbicara itu jeleknya aja. Kalau ada yang benar-benar mengakui kapasitas orang, dianggap penjilat. Salah pula. Ya kita bangga. Indonesia harus bangga mempunyai
salah satu musisi yang something, yang bernilai dari sekian banyak musisi, masih banyak. Ya. Masih banyak, tidak hanya seorang Ahmad Dhani doang, banyak. Nah, kenapa itu aja yang kita ceritakan dengan kecerdasannya dan berjiwa besar. Karena cerdas pun kalau tidak berjiwa besar pasti nyeritain hal jelek aja. Kan gitu. Salah satu juri yang nyeleneh, tapi benar. Tak bisa kita bantah. Ya. Menjadi figur yang kuat, sosok yang kuat itu sangat susah. Dan itu biasanya ditentukan oleh kebertuhanannya. Cara dia dengan Tuhan. Manusia yang berkelas dan berkapasitas itu ditentukan oleh bagaimana cara dia meyakini Tuhannya. Ahmad Dhani salah satu, sekali lagi, hamba Tuhan yang meyakini Tuhannya. Hamba Tuhan yang berprasangka baik terhadap Tuhan. Tidak ada pun lihat raut muka Ahmad Dhani itu raut muka sedih, panik, kusut. Selalu aja, apapun itu santai. Nah, kita yang ngelihat dan nanya tuh kadang Repot sendiri. repot sendiri. Sosok yang kuat. Sosok yang kuat. Kayak salah satunya almarhum Gus Dur. Ya kan Indonesia nih. Banyak. Tapi banyak tersia-siakan. Iya, banyak tersia-siakan karena kita kadang-kadang kebanyakan tanpa kita sadar tuh menceritakan sisi jelek aja. Ada Soeharto, ada Habibie. Dan dari zaman dulu Indonesia tuh memiliki pribadi-pribadi yang something, pribadi-pribadi yang tidak biasa, yang bernilai gitu. Masih banyak. Satu persatu aja kita ceritain dari sudut pandangku. Ya iyalah. Salah satu band yang antara nama dan kelas dan personil itu sinkron. Dewa berkelas, sinkron, personilnya elegan, diakui atau tidak. Kalau ada yang tidak mengakui itu, kalau bukan karena iri dan dengki, apa itu namanya? Kadang-kadang kita tahu orang bernilai atau tidak, tapi karena iri dengki, jadi ngomong tuh tak jelas. Karena tidak mau mengakui. Ya, karena iri dengki. Aku pernah lihat Dewa bawain lagu, memang slang. Benar-benar dibuat dengan kelasnya Dewa. Itu kan penghargaan tertinggi kan. Benar-benar dipikirin, tapi tetap dengan aromanya Dewa 19. Jadi salah satu band Indonesia yang nama bandnya tuh pantas disebut Dewa. Ya Dewa kan setiap orang kalau mikirin Dewa tuh seperti apa sih? Hal yang terbaik, hal yang istimewa, dan memang berkelas.
Aku kadang tidak ngerti dengan pikiran-pikiran banyak orang, selalu mencari sisi buruk. Aku malah sangat amat bersyukur tinggal di Indonesia.